Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ejaan Bahasa Indonesia 2, kelompok 2 yang beranggotakan saya, Putri Aprilia Salsa. Saya Dewi Azan Nabila. Saya Nurmalawati akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bahasan yang pertama, kata depan dan awalan. Yang kedua, angka dan bilangan. Yang ketiga, singkatan dan akronim. Yang keempat, kata ganti. Yang keempat, yang keenam, gabungan kata. Yang ketujuh, bentuk ulang. Poin pertama yaitu kata depan dan awalan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari. Dia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan. Mari kita berangkat ke kantor. Saya pergi ke sana mencarinya. Ia berasal dari pulau penyengat. Cincin itu terbuat dari emas. Selanjutnya, yakni poin kedua adalah angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab diantaranya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan angka Romawi seperti contoh di PPT itu. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Selanjutnya, itu apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Selanjutnya, yang ketiga yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan A. ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta B. nilai uang. Misalnya 0,5 meter, 5 kg, 10 liter, 5.000 rupiah, dan US dollar 3,50. Yang kelima yaitu angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Jalan Wijaya nomor 14, Hotel Mahameru, kamar 169. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 10 yang ditulis dengan angka Romawi, pasal 5, halaman 252. Yang ketujuh yaitu penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. A. Bilangan utuh. Misalnya 12 atau dalam kurungnya angka 12. 5.000. Seperti itu. Yang poin B, bilangan pecahan. Misalnya setengah atau 1/2. 2/10, 1%. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan berikut. Misalnya, abad ke-20. Seperti dituliskan dalam bilangan Romawi. Abad ke-20. Dituliskan dengan angka, dan abad ke-20 dituliskan dengan penulisan biasa. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 10.000 won. Yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka
dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, telah tertera uang sebanyak 2.950.000 atau dituliskan dalam kurung 2.950.000 rupiah untuk pembayaran 1 unit televisi. Yang ke-11, penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. Seperti itu dituliskan dalam kurungnya. Yang ke-12 yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya Kepala 2, Raja 4, Simpang 5, dan lain-lain. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan menurut KPBI yaitu hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf, misalnya DPR, KKN, dan seterusnya. Berikut pembagian singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Pada setiap unsur singkatan itu, misalnya W. R. Supratman, dibaca Wage Rito Supratman. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama, lembaga pemerintah atau ketenagakerjaan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal tiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya PT Perseroan Terbatas, SD Sekolah Dasar, dan KTP Kartu Tanda Penduduk. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya DSD dan sebagainya, sama seperti DLL dan lain-lain. Yang keenam, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat dengan titik dibaca atas nama, S titik, D titik dibaca sampai dengan. Yang ketujuh, lambang kimia. Singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik, misalnya KG kilogram, Rp rupiah. Selanjutnya, akronim. Akronim menurut KBBI yaitu kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain dari yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Misalnya, ponsel adalah telepon seluler, sembako 9 bahan pokok, dan Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, misalnya BIN, Badan Intelijen Negara, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Suramadu, Surabaya, Madura. Yang ketiga, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari suku kata atau gabungan suku kata yang ditulis dengan huruf kecil, misalnya Iptek, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
pemilu, pemilihan umum, dan tilang di pelanggaran. Selanjutnya, materi kata ganti. Kata ganti atau yang disebut pronomina merupakan kata yang berfungsi menggantikan kata benda yang tidak disebutkan dalam satu, ku dan kau terletak di awal kata. Kedua kata ganti tersebut ditulis serangkai dengan kata setelahnya, kata yang mengikutinya. Misalnya, ku tunggu di sini. Sudahkah kau membaca pesanku? Selanjutnya, 2. Kata ganti ku, mu, dan nya terletak di akhir kata yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, mengapa seragamnya diganti? Apakah ini bukumu? Yang ketiga, ketika bentuk kata yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital, kata ganti ku, mu, dan nya ditulis dengan menggunakan tanda penghubung. Tanda hubung diletakkan di antara kata yang berupa singkatan atau kata yang diawali dengan huruf kapital dan kata ganti. HP-nya masih diperbaiki. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, kembalikan kepada si pengirim. Itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Awal sang ditulis dengan huruf kapital, dan jika sang merupakan unsur nama Tuhan, misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya duta besar, kambing hitam. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat, anak istri pejabat. Selanjutnya, yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan, menganak sungai. Keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan, menggarisbawahi. Yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai, misalnya ada kalanya dan kacamata. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, biri-biri. Catat, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama, misalnya surat kabar, surat kabar, kapal barang, kapal barang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.